Shalom, shalom. Ya, saya tetap percaya kita dipenuhi dengan sukacita, amin. Ya, walaupun tantangan ke depan tidaklah mudah, tetapi kita harus tetap bersukacita. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Ya, kita boleh mengucap syukur, kita boleh melewati tahun 2020, tahun yang mungkin bagi banyak dari kita penuh dengan kesulitan. Ya. Nah, kalau kita ada di tahun 2021 ini, saya percaya karena Tuhan masih punya rencana buat setiap kita. Ada amin. Ya. Karenanya tetap ada alasan bagi setiap kita untuk senantiasa mengucap syukur. Kita tahu bersama ada beberapa orang yang minggu yang lalu ya, mereka tidak bisa naik pesawat. Ya, mereka lolos dari kecelakaan tentunya. Tetapi pada awalnya mereka kecewa, ya. Mungkin sudah didoakan tetapi kok mereka tidak bisa karena sesuatu dan lain hal. Ya, mereka mungkin juga marah kepada Tuhan. Mereka kecewa. Tetapi ketika mendengar bahwa pesawat yang seharusnya mereka tumpangi hilang kontak, tentu rasa marah mereka berubah, rasa kecewa mereka berubah. Ya, ada alasan bagi mereka sekarang mengucap syukur. Ya, karena itu tetaplah bersyukur apapun keadaan kita. Bahkan tantangan ke depan sekali lagi tidaklah mudah bagi kita. Saya tidak mengatakan kesulitan tetapi tantangan ke depan. Biarlah kita tetap berserah hanya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, bahkan hari depan yang penuh dengan harapan. Ada amin. Biarlah kita atau mata kita senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan. Dan janganlah percaya dengan ramalan-ramalan. Ya. Jangan ramalan itu terngiang-ngiang di telingamu. Tetapi percayalah hanya kepada Tuhan. Sebab Dia yang berdaulat, yang berkuasa atas kehidupanmu. Dan biarlah sekali lagi kehidupan kita limpah dengan syukur kepada Tuhan. Ya, masih di tahun ya the year of reproduction. Ya. Hari ini saya akan membawakan tentang berbuah. Bear fruit. Ya. Karena reproduction artinya juga menghasilkan kembali. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita sudah banyak menghasilkan, tetapi tahun ini kita diharapkan menghasilkan kembali. Kita mau berlipat kali ganda, apapun keadaan kita. Ya. Dan kita adalah umat pilihan Tuhan, amin. Siapa yang percaya kita bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan? Luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa kita dipilih Tuhan? Ya. Itu pertanyaan selanjutnya, untuk apa kita dipilih Tuhan? Mari kita buka Yohanes 15 ayat 16. Dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ini adalah perintah Tuhan. Ya. Ini karena kita dipilih Tuhan, tentu ada tugas, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ya.
Bahkan dari kitab Kejadian, dalam bahasa Inggris dikatakan, "Then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply." Dari awal, sejak Adam dan Hawa, Tuhan sudah memerintahkan untuk kita berbuah. Ya. Bahkan inilah panggilan orang percaya. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Kita dipanggil ya, untuk memuliakan Tuhan. Lewat apa? Kehidupan kita yang berbuah tentunya. Dikatakan orang yang berbuah belum tentu berhasil. Oh, saya ulangi, orang yang berbuah pasti berhasil. Tetapi orang yang berhasil belum tentu berbuah. Demikian juga kehidupan kekristenan kita, kehidupan kerohanian kita. Ya. Kita harus berusaha untuk kehidupan kita boleh berbuah. Nah, ketika pohon berbuah banyak, tentu akan menarik perhatian banyak orang. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita berbuah banyak, ya, itu akan memuliakan Bapa di surga. Ya, ketika kita membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai 8, ya mungkin bisa baca di rumah. Tetapi saya mau katakan bahwa firman ini ditujukan kepada murid-murid Tuhan, kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya bahkan kepada mereka yang sudah lahir baru. Bahkan kita boleh membaca di ayat 4 dan 5. Kita lanjutkan. Ya, bahkan Rasul Paulus mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, jelas sekali. Nah, dikatakan setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jelas bahwa firman ini ditujukan kepada kita umat Tuhan yang sudah percaya Tuhan Yesus. Ya, kita lanjut di ayat selanjutnya dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur, ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jelas sekali bahwa ayat 4 dan 5 ini diteguhkan. Ya, ayat 4 dikatakan dan diulangi di ayat 5, diteguhkan bahwa kita harus tinggal pada pokok anggur. Ya, kita harus melekat pada Tuhan supaya kita berbuah. Ya. Tidak ada jalan lain. Harus kita tinggal pada pokok, harus kita melekat kepada Tuhan. Ya. Tinggal atau melekat kepada Tuhan seperti apa? Ya. Yang pertama, tentunya bergaul karib dengan Tuhan atau intim dengan Tuhan. Ya. Bergaul karib dengan Tuhan, senantiasa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, mencari kehendak Tuhan tentunya. Atau senantiasa berdoa. Ya. Yang terpenting di dalam doa bukanlah Tuhan mendengar doa kita. Ya, sekali lagi yang terpenting di dalam doa bukanlah Tuhan mendengar doa kita. Tetapi yang terpenting adalah kita juga mendengarkan Tuhan. Karena doa ini dua arah. Ya.
Satu hari saya berdoa, ya sering terjadi tentunya, tetapi satu hari saya berdoa sesuatu tetapi tiba-tiba Tuhan berkata, sampaikan ini. Dan tentunya saya berhenti berdoa, ya. Apa yang menjadi agenda saya berhenti dan saya merenungkan apa yang Tuhan katakan kepada saya, ya. Nah, ketika kita senang berdoa, senang atau suka bersyafaat, tentu ada tugas yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya. Tidak mungkin tidak. Kadang-kala Tuhan mengingatkan seseorang, ya kita doakan. Kadang-kala muncul bayang seseorang, kita doakan. Ya. Itu yang terjadi kalau kita suka bersyafaat. Ada tugas, ada PR buat kita. Ya, saya ingat tahun lalu bulan April saya tidak bisa tidur jam 2 pagi, tidak bisa tidur. Hari berikutnya hal yang sama. Tetapi hari ketiga saya berkata bahwa ini ada sesuatu. Dan ternyata ketika saya berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan mengingatkan saya untuk berdoa buat bangsa, buat pemerintahan, buat pemimpin kita, presiden kita. Dan akhirnya saya mulai berdoa. Dan itu saya dibangunkan setiap pagi jam 2, kadang-kala jam 3, ataupun karena terlalu capek mungkin jam 4 saya bangun hanya untuk berdoa untuk bangsa, untuk pemerintahan, untuk presiden. Dan itu berlangsung sekitar 2,5 bulan. Ya, memang tidak mudah, tetapi sekali lagi saya terpanggil untuk itu. Dan ketika bulan Juni saya mendengar bahkan di media-media diberitakan, oh ternyata ada orang-orang, ada sekelompok orang yang mau atau yang berikhtiar untuk menjatuhkan pemimpin kita, presiden kita. Jadi itu yang tugas yang Tuhan berikan bagi saya untuk didoakan. Saya tidak concern untuk berdoa buat corona, memang saya berdoa untuk itu. Tetapi saya dikhususkan berdoa untuk bangsa, untuk pemerintah, bahkan untuk pemimpin kita. Ya, jadi ketika kita suka bersyafaat, pasti Tuhan akan menaruhkan sesuatu dalam hati kita untuk didoakan. Ya, Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. Ya. Jadi kalau kita intim dengan Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, bahkan kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Orang-orang yang intim dengan Tuhan pasti akan mengandalkan Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dikatakan, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, orang-orang yang intim dengan Tuhan, tentunya orang-orang yang senantiasa atau yang mengandalkan Tuhan senantiasa menghasilkan buah. Itu pasti karena firman Tuhan berkata seperti itu. Ya. Jadi yang pertama, orang yang melekat kepada Tuhan adalah orang yang intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang melekat kepada Tuhan adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Dikatakan bahwa hanya orang yang lapar dan haus akan Tuhan yang akan mengalami Tuhan. Dan bahkan biarlah kita punya kerinduan untuk mengalami jamahan Tuhan. Jangan hanya senang mendengar tentang Tuhan.
Kita mungkin tahu Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu luar biasa, dan masih banyak lagi yang kita dengar, yang kita tahu. Tetapi biarlah kita juga mau mengalami jamahan Tuhan, mau mengalami kuasa Tuhan. Ya, kita ingat Bartimeus, ya, ketika dia mendengar Yesus lewat di jalan di mana dia berada, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Ya, dia terus berteriak. Orang lain melarang dia, tapi dia terus berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. Ya, dia tidak berhenti. Karena apa? Karena dia mau mengalami jamahan Tuhan. Dia tidak mau hanya mendengar Yesus itu lewat. Dia tidak mau mendengar bahwa Yesus itu menyembuhkan orang. Tetapi dia mau supaya dia mengalami Tuhan. Yang terpenting dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami Tuhan. Bukan hanya mendengar saja. Ya. Bukan hanya mengetahui saja. Tetapi benar-benar pribadi kita, ya, mengalami Tuhan. Itu yang terpenting, sehingga hidup kita pasti diubahkan. Orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan tentunya akan senang memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, orang yang melekat kepada Tuhan adalah ya dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan berani menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Ya. Tidak malu menceritakan tentang apa yang dia alami, apalagi ketika kita sudah mengalami Tuhan, mengalami zaman Tuhan. Kita berani menceritakan bahwa Yesus Tuhan itu baik. Ya. Bahkan kita mempunyai keberanian untuk melakukan kebenaran. Ya. Kita tidak mau kompromi ketika kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, mungkin ada yang pernah saya saksikan ketika saya lahir baru, ya, ketemu dengan orang di tempat kerja, ada orang yang pas dia baru masuk, dia dulunya Kristen, tetapi dia sudah nggak percaya Tuhan Yesus lagi karena dia kepahitan dengan Tuhan, dia marah ke Tuhan, dia sudah nggak pernah ke gereja lagi. Dan saya berkata, kok ini orang bisa seperti itu? Akhirnya saya berbicara kepada dia, menasihati dia, memberikan firman Tuhan. Ya, orangnya sangat keras. Tetapi ketika kita terus sampaikan kebenaran firman Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Dan akhirnya suatu hari, singkat cerita, dia bertanya kepada saya, apa yang saya harus lakukan? Ya, saya bilang, kamu harus datang kepada Tuhan, ya, minta ampun sama Tuhan, tentunya beribadah kepada Tuhan, dan akhirnya dia dibaptis, ya, dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus juga, luar biasa, ya. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, dipimpin Roh Kudus, kita berani melakukan kebenaran. Saya ingat saya di pekerjaan yang baru. Kemudian ada konsultan pajak datang, singkat cerita dia berkata, kamu harus bikin 2 buku. Saya berkata, saya tidak mau. Kalau saya dipaksa, lebih baik saya resign, daripada saya tidak damai sejahtera mengerjakan. Dia marah, orang ini marah, dan sebetulnya orang ini juga anak Tuhan, tetapi dia masih kompromi, dan saya dilaporkan ke owner dan saya dipanggil. Saya beritahu seperti itu. Apa yang saya percaya, saya berani, dan akhirnya saya tidak dikasih untuk resign, ya. Dan tidak mudah memang, ya.
Ketika harus membayar yang benar, mereka marah. Tetapi ketika mereka marah, saya berdoa, saya punya Tuhan, saya tahu Tuhan berkuasa. Dan Tuhan melembutkan hati mereka sehingga mereka mau melakukan kebenaran, mau membayar pajak dengan benar. Dan apa yang saya lihat dari mulai saat itu perusahaan itu diberkati dengan luar biasa. Boleh dikata dari zero perusahaan itu ya. Dari tidak ada punya apa-apa sampai dengan sekarang ini diberkati dengan luar biasa. Ya. Itu karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita berani mempertaruhkan apapun. Ya, ada orang yang ketika dia sudah percaya Tuhan Yesus, kemudian disuruh balik lagi ke kepercayaan yang lama. Dia diberikan duit ratusan juta, dia bilang, no, saya tahu kebenaran. Berapapun uang yang ditawarkan ke saya tidak akan terima. Wow, luar biasa. Karena apa? Dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak lagi akan kompromi. Ada amin. Ya. Baik. Ada begitu banyak kesaksian, ya. Tetapi waktunya tidak memungkinkan. Tapi saya percaya, sekali lagi, orang yang tinggal atau melekat kepada Tuhan, yang pertama adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan tentunya. Yang kedua adalah lapar dan haus akan Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran. Senantiasa mau melakukan kebenaran. Dan yang ketiga, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika engkau dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, engkau berani menceritakan kasih Tuhan. Engkau berani menceritakan kebenaran. Siapa itu Yesus? Dan saya percaya. Di situ kita akan terus berbuah. Yes. Banyak orang yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan kita yang sederhana pun akan membuat orang lain bertanya-tanya. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kala orang bertanya, kok Bapak tahu? Saya bukan serba tahu. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan, ya, ketika banyak yang saya konseling ya di tempat kerja ya, bukan di gereja, di tempat kerja, mereka berkata, kok Bapak tahu? Saya bilang, saya dengar dari Tuhan. Dan itu yang terjadi. Ketika kita dipimpin Roh Kudus sekali lagi, kita berani menceritakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, siapa Tuhan itu. Dan kita pasti berbuah. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati.